Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan obrolan mingguan dari Ira Kusno di kanal IG Ira Kusno.com. Ini saya masih menunggu untuk yang join. Untuk sore ini, tema kita ini sambungan saya kelihatannya agak naik turun. Jadi semoga ini nanti akan stabil ya. Jadi saya akan ngobrol dengan Dr. Andri, spesialis jiwa. Ini adalah psikiater, dokter lulusan Fakultas Kedokteran UI. Dan nanti kita akan ngobrol gimana sih kita bisa mencoba mensiasati rasa cemas yang berlebihan di masa pandemi COVID ini. Nah, rasa cemas berlebihan ini kan buat setiap orang tuh macam-macam ya. Jadi ada yang timbul karena pada dasarnya memang cemas gitu. Jadi dengan situasi COVID seperti ini, ya tambah sering khawatir gitu kalau keluar. Terus kalau misalnya kita rasa badan nggak enak sedikit, kita juga jadi parno gitu. Jangan-jangan ini kita tanda-tanda ketularan COVID, virus COVID. Gimana sih itu nanti kita atasi, terus sejauh mana itu sebenarnya masih wajar, dan sampai tingkat apa yang kayaknya kita memang harus ngobrol deh sama orang yang ahli gitu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, walaupun situasinya sekarang sudah banyak di beberapa tempat itu masuk masa transisi, tapi kan pada dasarnya bukan berarti kita bisa terus keluar-keluar dengan seenak-enaknya seperti dulu. Tetap ada protokol kesehatan, dan yang paling penting sebenarnya adalah kalau nggak perlu ya kita nggak usah keluar gitu. Nah ini yang kemudian menimbulkan persoalan sendiri, karena kan kita di rumah bosen ya, pasti ada stresnya dari satu Zoom meeting ke Zoom meeting yang lain, atau dari satu Google Hangout atau Google Team meeting ke yang lain gitu. Nah ini gimana cara ngatasinnya, karena apalagi kalau rumah kita tidak cukup besar ya, tidak terlalu besar. Nah ini saya langsung saja, apakah Dr. Andri sudah bersama? Dr. Andri, selamat sore semuanya. Sekali lagi yang baru bergabung, kita masih menunggu. Tapi ini Dr. Andri sudah ada. Kita sapa dulu. Halo dok. Hai Mbak Ira, apa kabar? Sehat Hai, ya? apakah? Alhamdulillah. Dokter gimana? Sehat, sehat. Terima kasih. Sehat ya? Ya terima kasih ya dok, sudah jadi narasumber. Ya, sama-sama juga sudah diundang. Terima kasih. Ini dokter kayaknya sibuk banget kalau ngeliat IG-nya ya. Apa namanya, masa pandemi kayak begini nggak turun produktivitasnya, malah Mhm. ada buku-buku yang ditulis gitu. Terus kemudian prakteknya juga tetap jalan. Dokter Andri sendiri sebenarnya perbedaan utama nih sebelum pandemi COVID dan sekarang ini, walaupun udah masuk masa Ya, transisi apaan sih? saya cuma membuat perbedaan pada jam praktek sepertinya. Jadi kalau kita lihat jam praktek itu jadi berbeda dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kebanyakan kita kan praktek pagi sore. Nah, kalau sekarang itu hanya pagi Dok, saja. bukan kita loh, dokter. Kalau kita nanti saya praktek juga. Oh, iya, iya, iya. Maksudnya dokter lah. Biasanya sih kita tadinya pagi sore, tapi sekarang hanya pagi. Jadi dan itu membatasi. Karena waktu awal pertama COVID juga kita diminta ya oleh banyak orang gitu supaya kita bisa mengurangi lah kan interaksi sama dengan kondisi itu. Nah, banyak di antara kita juga melihat bahwa faktor yang berkaitan dengan interaksi ini yang bisa menyebabkan kita makin tambah menyebar gitu kan virusnya. Nah, sayangnya tentunya kita berharap jangan sampai demikian. Nah, kalau dokter sih biasanya kita kurangin jam praktek gitu. Nah, dok, ketika kemudian dokter ngurangin jam praktek, ini kan tetap aja mungkin ada model-model pasien yang keluhannya ternyata berbeda dengan yang sebelum masa COVID gitu ya. Jadi Ya, memang itu kayaknya related gitu dengan situasi COVID saat ini. Dokter cerita sedikit dong sebelum nanti kita jawab yang sudah gabung dengan kita dan punya beberapa pertanyaan gitu ya. Apa ada nggak sih dok perbedaan yang signifikan pasien-pasien dokter nih keluhannya setelah masa COVID ini? ya.
kalau kita melihat sebenarnya yang paling utama itu adalah dia pertama kasus-kasus baru gitu. Kasus baru itu mulai banyak, dan kalau kita melihat dari riwayat, kalau psikiater itu kan banyak berhubungan dengan masalah kejiwaan, biasanya terkait dengan kondisi yang sudah agak kronik lah, panjang gitu ya. Jadi nggak datang hanya sekali doang gitu. Oke, Tapi Dok, biasanya sebentar kalau Dok. kita Ini ada yang iya, jadi dokter nih ada beberapa yang sudah bilang, Dok, tolong pakai earphone aja karena kok gema-gema feedback. Ya, kita kayaknya kadang-kadang yang kayak gini memang lebih mundur sedikit, Dok. Nggak pakai Bluetooth karena gitu. iya suka memang bergema. Kita coba dulu. Ya, nih, udah berapa nih yang bilang sudah dokter bergema? Jelas tapi bergema. Ya, ini sudah jelas kan? Nah, tapi bergema lebih juga ya jelas. Mas ya, kadang-kadang. Sedikit tapinya, bergema tapi tidak separah tadi. Ya, nih sudah benar. Iya. Oke, katanya aman. Oke, jadi silakan Dok kalau dilanjutkan. Kalau yang biasanya berkaitan dengan situasi keseharian sih memang lebih banyak kondisi sekarang ini banyak pasien-pasien baru yang biasanya tuh gangguannya sebelumnya belum pernah ada, terus sekarang jadinya ada datang gitu. Kalau dulu biasanya nggak selalu gitu, biasanya kan pasiennya udah kontrol yang teratur, kemudian karena kebetulan saya itu bidangnya di psikosomatik, jadi pasien-pasiennya yang biasanya datang adalah dengan masalah psikosomatik gitu. Nah, Jadi, Dok, ini biasanya berarti sudah kan tertentu. justru kan kalau psikosomatis itu relate banget gitu ya dengan situasi COVID saat ini. Ini sebelum kita mulai IG, ini ada yang japri ke saya gitu. Jadi dia tuh merasa mungkin flu sedikit gitu ya, Dok. Tapi kemudian kok lama-lama dia merasa bahwa ini gejalanya mengarah ke COVID. Nah, ini saya bilang kadang-kala tuh kalau kita sudah ketakutan berlebihan, gejala yang kita rasakan sebelumnya itu tahu ini emang flu biasa, ini tuh kayak jadi badan merespon dan langsung menunjukkan tanda-tanda yang memang ke arah COVID gitu, Dok. Nah, yang kayak gini-gini seperti apa sih, Dok? Sebenarnya harusnya kita kita atasi. Kalau misalnya memang awal pertama, biasanya ada faktor yang berkaitan dengan kondisi terlalu banyaknya informasi. Jadi ketika awal pertama COVID itu dua minggu pertama ya, sepertinya kita tuh banyak banget mendapatkan informasi tentang gejala fisik ya terkait dengan COVID, sesak napas, batuk-batuk, yang kering gitu, demam tinggi, dan itu yang akhirnya membuat orang kekhawatirannya jadi tinggi gitu terhadap situasi itu gitu. Jadi ketika dia cemas ditambah dengan informasi yang terlalu banyak, akhirnya dia membuat suatu gejala yang agak mirip gitu dengan kondisi seperti itu gitu. Dan dia jadi mirip-miripin gitu. Oh, ini saya kena kayak gini nih. Aduh, jangan-jangan saya demam nih. Padahal sebenarnya tidak. Itu lebih karena kecemasannya yang terlalu dominan aja. Kayak gitu. Itu ngatasinnya gimana, Dok, tapinya? Sebenarnya kalau kita bisa mengurangi informasi aja sudah cukup. Jadi informasi yang diberikan dari berbagai media sosial itu ataupun dari TV itu kita stop dulu gitu sementara. Jadi biarkan tubuh kita tuh lebih rileks lah dengan kondisi sekarang gitu. Jadi artinya kita sendiri yang berusaha menyaring informasi yang masuk sehingga kita bisa lebih Dok bilangnya lebih objektif menilai apakah memang ini gejalanya mengarah ke COVID atau sebenarnya ini gejala penyakit flu biasa atau penyakit yang lain gitu ya, Dok? Ya, betul. Jadi biasanya keadaan seperti itu harusnya dikonfirmasi sih, menurut saya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak konfirmasi, jadi kita kekhawatirannya terlalu berlebihan kan. Jadi dengan keadaan seperti ini, pikiran kita jadi rumit gitu, nggak tahu mana yang mesti dipercaya. Apalagi kalau banyak hoax, itu makin tambah puyeng gitu. Jadi sebenarnya gejala fisik itu respon dari kondisi kita sendiri gitu. Oke. Dok, ini ada yang masih mengatakan, Dok kayaknya suaranya masih bergema. Mungkin ya, ini saya juga ada yang suara masuk ke gema mic. saya sendiri. Betul ya. Volumenya apa dikecilkan saja ya, Dok? Nah, mungkin volumenya dikecilkan sedikit, Dok.
Bisa. Udah dikecilin. Sudah ya? Oke, kita coba lagi dok. Tapi Semoga masih ini kayaknya sudah masih masih ada gemanya dok. Tapi di tempat saya udah mendingan sih sebenarnya. Oke, kita sambil jalan aja ya dok ya. Nah, terus kemudian ada juga pertanyaan seperti gini dok. Sitcon ini saat dibuka angka positif COVID-nya kan naik lagi. Terus kemudian orang juga merasa bahwa jangan-jangan ini mulai berkeliaran banyak OTG, orang tanpa gejala. Terus kita jadi ragu melakukan aktivitas di luar. Bagaimana ya dok caranya supaya kita itu memang apa ya secara psikis kita siap dengan situasi baru ini, tetapi juga tidak lengah, tidak abai. Gimana dok cara ngatasinnya? sebenarnya protokol kesehatan yang disarankan oleh banyak orang gitu ya, dalam artian ini pemerintah, dokter, sebenarnya kan tidak sulit. Ya, jadi lebih dominan menjaga jarak, maskernya dipakai. Itu aja kan, sama misalnya cuci tangan lah intinya. Kalau yang paling penting itu jaga jarak sama masker. Kalau misalnya kita susah untuk mencari tempat cuci tangan ataupun nggak bawa hand sanitizer. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Yang menarik nih tadi, saya lihat di Twitter kok orang-orang sama di Instagram sudah mulai posting, mereka sudah jalan gitu ya, sudah mulai ada beberapa restoran yang buka ternyata. Nah, ini sudah yang boleh dok, saya mestinya memang. Sudah boleh, tapi ya ketentuannya 50%. Jadi artinya tidak boleh terlalu banyak gitu. Tapi kalau saya sih ngelihatnya dokter merujuk pada kecenderungan tren orang yang mulai show off dan rasa ketakutannya itu jadi agak relatively turun gitu ya dok ya. Kita tetap harus waspada, nggak boleh lengah. Jadi new normal ini jangan diartikan kita jadi normal kembali seperti dulu. Itu yang kita nggak harapkan sebenarnya. Kalau di dalam kita sebagai praktisi kesehatan jiwa gitu ya, apalagi saya sebagai dokter jiwa, kita berharap jangan sampai terjadi kecemasan itu yang satu orang kecemasannya luar biasa. Saya punya beberapa pasien yang takut sekali gara-gara COVID ini, jadi luar biasa ketakutannya gitu ya, sampai nggak mau keluar rumah. Tapi di satu pihak dia juga merasa kecewa karena banyaknya orang yang nggak peduli gitu. Jadi dia merasa ancaman orang-orang nih mengancam dia dong, karena jadi makin tambah banyak orang yang nggak peduli, makin banyak tersebar, angka meningkat, dia semakin takut. Jadi kayak muter-muter seperti itu. Makanya kita berharap sebenarnya solidaritas itu yang penting juga dari kita semua ini. Iya, nah itu tadi dok, ada pertanyaan, saya lupa dari siapa karena udah naik ke atas. Intinya adalah kalau kejadiannya seperti itu ya dok ya, artinya kan kita sendiri satu menjadi kayak lebih marah sama situasi gitu ya, tetapi juga kayak agak ilfeel mau bilangin orang karena kok ya udah segala macam bukti ditunjukin mereka tetap aja bandel. Sebenarnya dok, dengan karakter orang Indonesia itu, cara kita terbaik untuk menegur orang, mengingatkan orang, itu ada nggak sih triknya dok? Ya, sebenarnya kan kita berharap tidak terlalu sampai harus di punishment gitu. Dan ini yang selalu kita berharap dari dulu gitu ya. Jadi jangan punishment gitu. Tetapi benar-benar kita harus belajar bagaimana kita bisa ya setidaknya itu kognitifnya berubah dan akhirnya orang itu bisa memahami, oh caranya nggak terlalu sulit kok sebenarnya kalau mau dilakukan gitu. Cuman karena kadang-kadang kita nggak terlalu peduli gitu ya dengan lingkungan kita ataupun dengan orang lain, akhirnya jadinya seperti ini kayak gitu. Nah dok, tapi untuk bisa tadi yang saya bilang paling tidak ini di WA Group sendiri juga suka rame loh dok pembahasan seperti ini. Jadi ada sebagian orang yang terlalu cemas, tapi sebagian orang sangat tidak peduli atau bahkan mengencourage teman-temannya untuk keluar karena merasa bahwa this is new normal, jadi nggak masalah dan itu terlalu parno lah kalau kamu seperti itu. Balik lagi dok, kan ada orang-orang yang memang nggak bisa dibilangin dan itu membuat kita sendiri tuh merasa sebenarnya ini adalah saat yang tepat nggak sih kalau buat kita keluar dengan situasi kok kayaknya banyak orang bandel. Nah, bagaimana sih dok untuk membuat kita itu memang cukup yakin, percaya diri bahwa ketika keluar itu nggak apa-apa. Apakah sekedar kita ikut protokol kesehatan atau ada dok cara tertentu untuk menenangkan kita supaya lebih confident ketika untuk keluar rumah?
sebenarnya waktu awal-awal pertama dilakukan informasi juga kan sudah jelas tuh bahwa 80% kasus yang terkena COVID itu sebenarnya gejalanya ringan ataupun tidak bergejala gitu ya. Makanya kenapa di Indonesia ada istilah OTG. Kalau di luar negeri kan nggak ada tuh istilah OTG, PDP, ODP, seperti itu kan nggak ada ya. Cuman confirm atau suspek aja gitu. Nah, sebenarnya dengan mengatakan kepada diri kita bahwa sebenarnya kalaupun kita kena, asalkan daya tahan tubuh kita baik, itu tidak akan terlalu dampaknya terlalu berlebihan. Atau kita mencoba menjaga diri kita dengan lebih baik gitu. Misalnya tadi dengan pakai masker, jaga jarak. Gitu. Jadi kembali lagi ke protokol yang biasa gitu sebenarnya dan meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk lebih baik lagi. Oke, Dok, mungkin dokter bisa share ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya kaitannya tuh lebih kepada soal bagaimana ketika kita kemudian keluar, terus ada orang di sekitar kita yang tiba-tiba batuk-batuk gitu ya, atau bersin dan sebagainya gitu. Terus tiba-tiba kita dilanda kecemasan yang berlebihan. Kalau cuman ketakutan, Dok, itu ya maksudnya, atau tiba-tiba khawatir, berdekatan, itu satu hal yang normal. Tapi ini ada yang mengatakan jadi cemas berlebihan gitu, Dok. Padahal orang di sebelahnya batuknya mungkin bukan batuk COVID gitu, emang batuk flu gitu. Tapi jadi tiba-tiba deg-degan, cemas berlebihan, itu gimana, Dok? Adakah satu trik tertentu gitu supaya kita bisa calming down ourselves lagi? Salah satu yang penting sebenarnya kalau satu itu dua-duanya pakai masker ya nggak masalah kan. Kan banyak penelitian yang mengatakan kalau pakai masker itu mengurangi banget. Jadi kalau misalnya kita dua-duanya pakai masker, saya dan orang itu pakai masker itu rasanya sih tidak. Dan kalau dia batuk, dia pakai protokolnya selain dia maskeran gitu, dia tutup begini kan. Nah itu sudah sangat baik sekali. Kan yang susah ini adalah kebiasaan kita nih banyak yang mohon maaf jorok gitu ya. Banyak yang masih suka ngeludah sembarangan, bahkan di kereta api sambil makan ya mohon maaf di tempat di jalan gitu juga banyak yang seringkali tanpa sadar mereka menggunakan ya maksudnya ngeludah sembarangan lah intinya. Nah ini yang sebenarnya harus diperhatikan. Makanya kemarin saat PSBB sebenarnya itu adalah cara kita belajar kan. Gitu. Iya, Dok. Jadi artinya tuh balik lagi nih, saya sambil lihat ya beberapa mengatakan ini suaranya memang masih bergema, tapi ada pertanyaan. Ini ada rekan saya, Dok, sebentar saya lagi cari. Bergemanya ini saya nggak tahu ya kenapa. Biasanya enggak. Iya, biasanya enggak ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan dari kawan. Ini Kendar. Apakah dokter menganggap COVID ini sudah menjadi endemi dan bukan pandemi lagi? Jadi sebaiknya kita tenang saja, tapi tetap hati-hati. Seperti bagaimana kita mengapproach atau kita memahami virus-virus yang lain seperti hepatitis, TBC, HIV gitu, Dok. Jadi artinya apakah kita harus seperti itu, Dok, pada fase ini, atau karena antivirusnya belum ditemukan, vaksinnya belum ditemukan, kita tetap tidak bisa setenang itu, tidak bisa menganggap virus ini sama seperti virus TB, misalnya HIV dan lain-lain sudah ditemukan. Bagaimana secara psikis gitu ya, kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi virus corona ini? Kalau masalah pandemi atau bukan pandemi, endemi itu kan memang lebih karena urusannya WHO lah yang menentukannya gitu ya. Kalau individu-individu dokter sendiri kita juga tidak bisa. Tapi kita harus perhatikan bahwa memang kesalahannya adalah kalau kita terlalu cemas yang berlebihan. Walaupun di awal-awal kita sudah dibilang bahwa oh ini sesuatu yang self-limiting disease. Betul, memang virus itu dia sembuh sendiri. Kalau tubuh daya tahannya baik gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa si corona ini, COVID-19 ini memang sangat menular gitu ya. Dia mudah sekali menular. Jadi kalau dilihat dari dampaknya kepada tubuh kita, kalau tadi disamakan dengan misalnya hepatitis B atau hepatitis C, TBC ataupun HIV, itu ketika dia mencapai situasi di mana dia menjadi tidak baik lagi kondisi tubuhnya, itu biasanya butuh waktu lama. Kalau COVID ini kan bisa cepat sekali, hanya dalam hitungan 2-3 minggu itu sudah jelek dan akhirnya bisa meninggal.
pada orang yang kondisinya tidak baik. Jadi kita tetap harus pertama mungkin kalau kita punya keluarga orang tua yang sudah renta, yang sudah banyak sakitnya, penyakitnya, maka kita perlu untuk belajar jangan sampai beliau ini kena. Kalau yang muda mungkin nggak masalah, kan ini kejadian juga kan waktu di Itali, anak-anak mudanya cuek keluar rumah terus, akhirnya mereka yang banyak meninggal kan memang orang tua. Iya, karena kemudian menulari justru ya ketika mereka balik ke kampungnya gitu ya dok ya. Betul, jadi makanya kenapa kemarin nggak boleh pulang kampung, dilarang untuk pembatasan dan segala macam, tujuannya lebih pada bagaimana kita bisa menjadikan diri kita tuh aman dan orang-orang yang kita cintai juga aman. Gitu. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi. Kapan sih faktor stres akibat cemas berlebihan di situasi saat ini, pandemi COVID ini, mulai harus kita cermati sebagai hal yang serius? Artinya nggak bisa kita atasi dengan yang seperti dokter bilang, tetapi memang harus kita konsul kepada orang yang ahli. Sampai di mana dok itu tanda-tandanya bahwa memang kayaknya ini bukan satu hal cemas yang biasa saja deh? Ya, memang kita harus membedakan dulu antara cemas sama takut kan. Jadi kalau cemas itu dia udah irasional kadang-kadang. Gitu kan. Kalau takut itu dia baru saya takut sesuatu yang memang nyata seperti itu. Tapi kalau cemas itu sudah sampai mikirinnya udah jauh banget gitu. Jadi waktu saya pernah beberapa kali kedatangan pasien itu APD-nya lengkap banget lah istilahnya. Cuman hazmat aja dia nggak pakai gitu kan. Tapi kenapa? Karena dia saking takutnya gitu. Padahal sebenarnya asalkan dia tidak megang-megang mukanya kalau dia pegang sesuatu, dia nggak perlu pakai gloves, nggak perlu pakai sarung tangan. Asalkan dia tidak memegang-megang dan cuci tangan setelah pegang sesuatu dan tidak megang-megang daerah muka, nggak ada masalah kan sebenarnya. Kami di rumah sakit juga dokter-dokter juga banyak gitu yang tetap berpraktek juga dengan memperhatikan protokol kesehatan ya tidak masalah. Artinya kalau kita bicara tentang kecemasan yang berlebihan, kalau sudah sampai nggak mau keluar rumah, takutnya berlebihan, sampai ada perasaan bersalah, bahkan putus asa, nggak tahu apa yang mesti dihadapi ke depan, maka kita perlu konsultasi ke dokter ya, ke dokter jiwa dalam hal ini. Kalau misalnya apalagi sampai mengganggu tidur. Karena kalau mengganggu tidur tentunya akan menurunkan imunitas itu sendiri seperti itu. Oke, jadi kalau udah sampai tahapan itu ya dok ya. Nah ini tadi Kendar sebenarnya mengejar lagi, dok. Oke, kalau jawaban dokter seperti itu, jadi sikap mental kita saat ini harusnya seperti apa sih? Nanti kalau konsul beneran harus udah japri nih, Ken. Sebenarnya gini, kalau kita mau meningkatkan daya tahan stres kita, maka ada hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah kita punya kecukupan? Artinya kita merasa cukup nggak sih saat ini? Makanya waktu awal-awal pertama, misalnya ada rencana dulu mau lockdown, orang akan bertanya, kalau misalnya mereka lockdown, bagaimana mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari, makan orang-orang yang kerjanya setiap hari. Kalau mereka sudah aman, maka kita akan merasakan kita bisa melewati ini dengan baik, karena perut kita sudah kenyang. Misalnya aja contoh seperti itu. Yang kedua adalah kalau safety atau keamanan kita tuh baik. Makanya tadi kenapa berkali-kali dibilang jaga jarak, pakai masker. Karena kalau kita merasa ketika keluar rumah kita merasa aman kok, saya udah tahu kok caranya bagaimana mencegah virus itu datang ke dalam tubuh kita dengan menggunakan masker, dengan menjaga jarak, maka kita akan merasakan keamanan itu kan. Kita udah lebih baik. Makanya saya berani tetap praktek setiap hari, tidak pernah cuti sejak pandemi diumumkan. Tidak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi karena nggak ketakutan harus ke rumah sakit nanti ketemu sama pasien COVID segala macam, tidak kayak gitu. Terus yang ketiga adalah apakah kita tuh tetap terhubung. Memang sekarang kita mau nggak mau terhubungnya dengan media seperti ini ya, kayak IG Live atau misalnya dengan menggunakan koneksi lainnya. Tapi setidaknya itu yang membuat kita jadi lebih merasa tidak sendirian. Yang sulit itu adalah kalau kita merasa sendirian. Misalnya teman-teman yang harus di kosan ataupun tinggal sendiri, terus kemudian nggak pernah ketemu orang.
Padahal salah satu cara dia enjoy dengan hidup dia itu adalah bertemu dengan orang banyak gitu misalnya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang menjadi problem. Tapi kalau dia bisa melewati itu semua, karena manusia itu kan memang pada dasarnya otaknya akan berupaya terus mencari cara. Itu semua bisa dilewati dan suatu saat kondisinya akan lebih baik, dia akan kembali bisa normal seperti biasa gitu. Kondisinya tidak lagi dalam keadaan cemas maupun takut. Asalkan daya tahan itu tetap kuatkan gitu dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Siapa? Saya kurang jelas. Dokter, apa benar jika kita sudah merasa gangguan kecemasan berefek pada fisik, lebih baik pergi ke dokter psikiater nih maksudnya ya, atau psikolog ya, kalau sudah merasa ada efeknya pada fisik. Jadi kalau cemasnya berlebihan, mungkin kalau ini kita ngomong soalnya relevansinya dengan COVID saat ini ya. Jadi tadi kayak dokter bilang sudah nggak bisa tidur dan sebagainya. Kita tuh harus langsung ke psikiater atau psikolog dulu sih dok gitu. Kalau untuk saya yang sebagai dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik, kalau pasien itu sudah ada gejala fisik, memang sebaiknya datang ke dokter jiwa. Jadi kalau misalnya dia insomnia, dia nggak bisa tidur, saya lebih sarankan dia ke dokter jiwa. Karena kalau misalnya dia tidak tidur lebih dari 3 hari, itu akan menurunkan kualitas hidupnya dan kualitas imunitas tubuhnya. Dengan kondisi sekarang, lebih baik tidak bermain-main lah dengan imunitas tubuh yang rendah. Oke, Dok, sekarang gini. Jadi lebih baik kalau sudah ke fisik memang ke dokter jiwa gitu ya dok ya. Nah tapi gini sekarang mungkin dokter bisa share ke kita. Tadi dokter udah sempat bilang sih di awal emang ada perbedaan untuk pasien yang konsul gitu ya dok ya. Tapi biar gimana pun juga dok, kalau kemudian memang ada peningkatan jumlah, artinya nih kan masyarakat kita pada dasarnya jadi kayak ada klaster ya dok, orang yang sangat cemas sama orang yang sangat cuek gitu. Nah balik lagi, kalau tadi Kendar tanya, berarti sikap mental apa yang baik seperti dokter bilang tadi. Nah cuman kadangkala kita kan nggak bisa konsisten nih dok terhadap sikap kayak begitu. Sekali lagi karena kita dengar banyak informasi dan sebagainya. Apakah ada dok, misalnya gitu menurut pengalaman dokter, seberapa banyak sih kita harus mendapatkan informasi karena nggak mungkin nggak dapat juga dok, artinya kan kita tidak update dengan situasi kan. Seberapa sih dok yang sehat gitu informasi yang kita absorb itu sebenarnya di zaman hari gini? Secara umum kalau misalnya dari berbagai literatur yang dibaca gitu ya, artinya dari beberapa misalnya dari WHO atau dari CDC gitu ya, memang disarankannya tidak terlalu memfokuskan pada berita-berita fokus COVID itu setiap hari bahkan dalam jumlah yang banyak. Kalau saran saya sih 1 jam, ya paling lama. Sehari? Ya, sehari. Jadi 1 jam kita fokuskan. Itu termasuk kita baca, kan kalau di HP tuh sekarang juga selalu masuk informasi tentang COVID, pandemi, segala macam dok. Kalau itu gimana jadi nyaringnya? Kalau misalnya memang dia banyak sekali, itu 1 jam. Tapi kalau saran saya sih memang kalau memang nggak kuat sekali, itu benar-benar dilepas. Jadi memang sama sekali nggak ada informasi sama sekali. Kalau misalnya saat ini kan informasi yang lebih dominan kan lebih kepada perkembangan ini ya kalau kita mau new normal lah persiapan kita. Tapi kalau yang lain-lainnya kan udah nggak terlalu. Jadi misalnya kayak kalau misalnya vaksin pun ditemukan kan nggak besok langsung disuntik gitu. Jadi sebenarnya kalau kebanyakan dari kita, banyak juga di antara kita itu yang suka merasa fear of missing out ya katanya ya kalau orang sekarang bilang FMO itu. Jadi kayaknya kalau nggak buka media sosial kali itu FOMO itu nggak selalu lah. Banyak kok yang udah pernah mencoba gitu ya. Sebulan misalnya lepas dari media sosial atau tidak menggunakan handphone untuk keperluan WhatsApp ataupun yang lainnya. Ternyata baik-baik saja tuh. Dunia akan tetap berjalan gitu. Ini cuma kadang-kadang kita ketakutan aja sih. Gitu.
Oke, Saya sendiri Dok, udah waktu itu nggak pernah nonton kalau update berapa jumlah pasien sehari kayak gitu. iya, itu baca apa namanya, itu lihat statistik itu juga stres sendiri ya dok ya. Apalagi kalau zaman new normal gini, terus tiba-tiba ada lonjakan gitu, kita langsung jadi kayak takut gitu keluar. Kayak betul kayak dokter bilang. Nah, tapi nih dok, balik lagi, Hmm, kan bukan cuma FOMO gitu. hmm, Ada orang-orang yang banyak sebenarnya dok. Saya juga kadang-kadang juga kayak bosen, kayak stres hmm, dari satu meeting ke meeting yang lain. Dan meetingnya itu kan sebenarnya di ruang yang itu-itu juga gitu ya. Itu hmm. gimana sih dok? Apakah ada tips gitu, apa cara mensiasati supaya kita sendiri kayak nggak stres dan itu pada satu titik jadi kayak ngeblank loh dok. Betul. Itu kan kayak apa namanya istilahnya tuh screen fatigue ya. Jadi kecapean ngelihat layar seperti itu. Jadi kalau misalnya disarankan memang kalau dia menggunakan laptop ataupun komputer PC itu tidak lebih dari 2 jam. Ya kan 2 atau kalau adalah yang bisa sampai 3 jam. Kemudian dia harus mengalihkan pandangannya ke lain atau melakukan aktivitas lain, misalnya stretching atau apa gitu. Nah itu juga mungkin teman-teman di rumah apa di IT maupun di kantornya juga harus memahami itu. Karena kalau enggak kan dia jadinya nggak balance kan. Kalau menurut keluhan dari pasien yang datang ke saya, gara-gara work from home ini kayak nggak ada waktu istirahat. Karena Oh bos betul dok. terus-terusan mengejarnya sampai jam 11 malam pun dikejar gitu. Nah itu juga nggak benar tuh. Menurut saya bosnya perlu dikasih tahu juga. Betul dok, ini jadi kayak malah jadi 24 jam dan di Hmm, Sabtu Minggu tuh otomatis kayak begitu. Saya terus terang nih juga jadi ngaku nih dok, saya juga hmm, kadang-kadang melakukan ke tim saya. Kenapa? Karena klien ngejar gitu. hmm, Karena klien juga merasa jadi setiap kali dia bisa ngubungin kita gitu. Kan work from home. ya, Padahal sebenarnya work from hmm. home itu kan tetap punya harus kayak office hour ya dok. Tetap. Makanya salah satu rekomendasi dari WHO dan CDC untuk mental health itu lebih kepada bagaimana kita bisa mempertahankan jam kita itu sehari-hari. Misalnya tidur kita nggak boleh terlalu, misalnya ini kan gara-gara kayak begini tuh nggak tahu kenapa gitu ya. Kita tidurnya jadi malam, mungkin karena nonton drakor, kemudian juga nonton film-film gitu. Kemarin pasien saya bilang, dokter perhatiin deh sekarang tukang bubur keluarnya jam 7 katanya. Kalau dulu mah jam 6 udah keluar kata tukang bubur. Ah, Bapak bisa perhatiin begitu. Iya, kenapa kita sekarang agak siang ya jadinya? Gitu. Saya sendiri memang karena nggak nganter anak-anak sekolah, jadi saya tidur bangun jam 7, tidur jam setengah 12. Kalau dulu kan tidur jam 11, ya. Sekarang bisa jam 12 lah. Karena pikir, besok juga agak siangan bisa gitu, jam 7. Tapi memang udah terbiasa, jam 7 bangun, terus ya udah nggak bisa lagi dikundurin, seperti itu. Oke dok. Jadi tapi kalau ini klien yang seperti itu sebenarnya jadi agak susah ya dok. Kalau misalnya nih mau nggak mau Hmm, gitu, ya karena ada apa tuntutan dari klien dan harus dari satu hmm, meeting ke meeting yang lain tanpa ada waktu betul. gitu. Di kita sendiri tuh ada nggak sih dok kayak semacam entah senamnya atau ya strateginya lah dok supaya kita jadi nggak stres sendiri gitu. Saya pernah loh dok itu sampai kayak mau teriak sendiri gitu karena iya saya mau marah sama klien kan nggak mungkin ya dok gitu. Tapi Hmm. di satu sisi Ya juga dia kasih sebenarnya fatigue. Iya, tapi sebenarnya fatigue gitu dok. Balik lagi, ya. apakah ada gitu cara atau strategi gitu dok supaya kita sendiri bisa membuat diri kita lebih lebih kalem lah gitu, calming down ourselves itu tadi. Mungkin kalau dibilang cara-cara saat ini yang agak sulit itu adalah di awal pertama kan kita misalnya bilang, oh iya ya, kita mesti belajar untuk misalnya belajar hal-hal baru. Kondisi yang baru ini bisa membuat kita jadi jago hobi inilah, hobi Hmm, itulah, misalnya betul seperti dok. itu kan. Iya. Hmm. Tapi ternyata enggak juga kan, banyak yang malah jadi bosen gitu, ini ngapain di rumah aja. Makanya ada istilah cabin fever syndrome itu kan, sempat saya bicarakan itu waktu kita masa takut ya di rumah saja, kita merasa kayaknya nggak nyaman kok, jadi kita merasa kayak susah gitu. Nah Betul memang dok. mau Iya. nggak mau kita mesti menyadari sih ini sesuatu yang akan kita alami gitu ya, dan kita masih agak lama. Makanya new normal ini orang banyak yang jadi kayak abis kayak di mohon maaf dikurung lama, terus
suruh keluar gitu udah kayak wah langsung melakukan kuda liar gitu ya dok ya, jadi kayak dikurung kemudian lepas. Itu jangan sampai lupa tuh bahwa kita tetap harus menjaga dasar-dasar protokol kesehatannya. Nah, ini yang juga harus dilihat begitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya pengennya harus, aduh bagaimana caranya? Setiap orang tuh punya cara-cara sendiri, Mbak Ira. Nggak bisa kita bilang bahwa oh ini harus begini, ini harus begini. Kadang-kadang orang suka bilang, oh iya ya, kayaknya saya ngajarin. Padahal sebenarnya nggak gampang. Karena pada dasarnya kita itu punya kemampuan untuk mengelola pikiran dan perasaan kita sendiri gitu. Bagaimana nih cocoknya buat kita tuh seperti apa gitu. Misalnya dok, kalau misalnya contohnya deh ya dok, kalau kayak saya gitu, itu bagaimana dok saya mengenali cara terbaik untuk mengelola kecemasan saya atau kebosanan saya, bukan cemas deh, tapi kebosanan saya menghadapi situasi sehari-hari gitu. Gimana dok untuk mengetahui cara terbaik calming down myself gitu? Selama ini apa yang bisa menjadi rasa nyaman itu? Jadi kalau misalnya orang-orang ini biasanya melakukan aktivitas yang berlebih untuk melakukan sesuatu, sekarang nggak bisa lagi, maka dia perlu kan cara untuk menemukan hal yang baru. Maka daripada itu kan dibilang bahwa sepertinya kondisi pandemi ini akan mengubah segalanya, terutama berkaitan dengan sekolah misalnya, kemudian perjalanan dengan pesawat nantinya. Kalau dulu kan kita senang gitu, wah kayaknya traveling jadinya menyenangkan. Nanti menyenangkan atau enggak nih, bakalan kayaknya nggak menyenangkan lagi. Karena kalaupun dia di bisnis kelas, dia nggak bisa dilayani seperti dulu lagi. Semua makanan harus di wrapping seperti itu. Nah, orang itu harus menerima tuh sesuatu terkait dengan hal tersebut. Sehingga buat kedepannya akan menyenangkan atau tidak kehidupan kita, tergantung kita belajar untuk mencari sesuatu. Karena pastinya kalau kita meniatkan itu bisa. Asal kita tidak jadi putus asa dan depresi, kita bisa masih mencari cara untuk bagaimana ya bertahan di dalam kehidupan ini gitu kan. Walaupun nantinya sih kan kita berharap 2 tahun lagi virus ini hilang, ya kembali lagi. 2 tahun lagi ya dok. 2 tahun lagi. Iya. Kan rencana katanya begitu ya, 2 tahun lagi kemungkinan vaksinnya udah ada, setahun lah udah ada, terus kemudian mungkin hilang sekitaran 2 tahun. Oke, dok. Jadi saya balik sedikit. Jadi dokter mengatakan carilah sesuatu, karena setiap orang akan berbeda gitu ya, untuk mencoba mengatasi atau menurunkan rasa bosan dan stresnya. Pertama tuh sebenarnya menemukan dalam situasi seperti ini, apa yang membuat kita nyaman. Itu ya dok ya? Jadi kemudian aktivitas itu yang kita coba selipkan di antara rutinitas atau kepadatan jadwal kita, sehingga paling tidak kita tuh punya katarsis gitu ya, atau pelepas ketika kita sampai satu titik jenuh. Betul begitu ya dok? Karena pada dasarnya kita juga kalau lagi dalam keadaan biasa juga melakukan itu kan. Sebenarnya ya dok ya, betul. Ya, cuman karena sekarang ini berada di dalam rumah, seolah-olah kita tuh bingung gitu, ini kemana nih. Kalau misalnya rumahnya cukup luas ya, apalagi ada kolam renang, wah enak juga gitu ya. Tapi kalau yang rumahnya di kontrakan yang sempit, ya di apartemen yang cuma studio, bisa dibayangkan kan? Makanya kalau kemarin dibilang waktu cabin fever syndrome, saya pernah bahas itu, nggak masalah gitu, kita keluar, yang penting jaga jarak, kita pakai masker. Jadi nggak salah juga kalau keluar. Nah ini yang susah, kasihan ini yang pasien-pasien yang cemasnya parah, sampai dia keluar rumah aja dia nggak berani sama sekali. Karena terlalu takutnya dia bahwa nanti kalau kena COVID pasti mati. Padahal kan enggak. Jadi kan dibilang tadi 80%-nya tidak bergejala, bahkan dulu ada yang bilang 90%-nya tidak bergejala, yang dari 10%-nya yang bergejala berat, 5%-nya yang kemudian mengalami masuk ICU lah, seperti itu sampai pakai alat bantu napas, ventilator ya. Kan nggak semuanya. Iya, jangan berpikiran terlalu bahwa kalau kena COVID pasti mati gitu, kan enggak. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Berta Tobing. Dok, bila situasi ini berkepanjangan, sementara saya 4 bulan saja sudah stres gitu ya, berkegiatan di rumah, berapa lama sih sebenarnya daya tahan tubuh
atau kemampuan manusia itu untuk bertahan terhadap situasi yang sama terus seperti ini, Dok, gitu. Ini saya melihat bahwa Belly ini mungkin orang yang cukup aware ya, artinya nggak bisa dalam situasi new normal tiba-tiba tadi jadi liar keluar dan sebagainya. Jadi tetap ingin mencoba menjaga gitu ya. Tapi gimana Dok caranya? Karena tadi apa Dok, cabin fever syndrome ya? Itu sebenarnya adalah sesuatu yang banyak dialami orang pada saat ini. Kalau saya kira setiap orang yang sehat jiwanya pasti akan bisa nantinya beradaptasi dengan situasi ini. Jadi dia akan mencoba menemukan cara itu dan akhirnya bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut. Jadi setiap orang beda-beda ya Dok tadi ya? Tidak. Ya, karena kalau misalnya ditanya seberapa tahan dia terhadap stres, saya pernah mendapatkan pasien ya mengalami psikotik akut. Jadi mohon maaf saya bilang itu mengalami gila sesaat lah. Saat ospek gara-gara diomelin sama senior. Tiba-tiba langsung dibawa ke rumah sakit karena ngaco ngomongnya. Gara-gara hanya diomelin 1 hari gitu kan. Artinya ada tekanan stres yang begitu tiba-tiba membuat dia mengalami breakdown. Nah, kalau kita sekarang ini kan pelan-pelan gitu ya, dan kemudian kita melihat bahwa oh ternyata ada harapan. Oh, ada yang udah lepas. Ya kemarin saya nonton tuh, saya kira di Cina ya, di Wuhan itu Jack Ma berterima kasih kepada tenaga medis, itu udah nggak ada yang pakai masker tuh. Jadi apakah sudah mulai kayak arah sana gitu ya? Terus teman-teman di Eropa udah mulai ada beberapa. Terus bola sudah mulai jalan lagi. Iya, betul. Apa namanya? Jadi kok kayaknya udah mulai mau ini. Jadi kita melihat sebenarnya ada harapan. Mungkin dengan protokol kesehatan, kita kemana-mana sekarang harus nggak boleh sembarangan gitu. Tapi itu akan ada harapan. Selama orang itu masih ada harapan di dalam kehidupannya, dia akan bisa melewati semua ini dengan baik. Sebenarnya itu intinya itu. Oke, dan dokter tadi bilang untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemampuan kita tuh sebenarnya satu soal tidur itu penting ya Dok ya, karena tidur itu akan membantu imunitas kita. Terus apalagi sih Dok yang disarankan supaya tadi dokter bilang walaupun tiap orang berbeda-beda daya tahannya gitu ya dan kemampuannya beradaptasi, tapi bagaimana ya caranya Dok supaya tadi kita bisa meningkatkan daya tahan, terus kemudian kemampuan adaptasi lebih cepat. Selain tadi soal tidur, kemudian juga ada soal menemukan hal-hal yang menyenangkan untuk kita. Dulu traveling menyenangkan, sekarang nggak mungkin dong, harus cari sesuatu yang lain gitu. Ada lagi nggak Dok tipsnya? Kalau misalnya jangan lupa ya gizi ya, makanan itu jangan lupa juga harus yang seimbang ya. Jadi kalau kita mungkin dulu kebanyakan makanan gorengan gitu ya, lebih baik tidak makan gorengan terlalu banyak. Nanti gorengan kebanyakan batuk-batuk, terus kemudian jadinya ketakutan begitu kan, akan COVID-nya sendiri gitu. Tapi itu yang penting juga. Kedua sebenarnya lebih banyak juga dikaitkan dengan kalau misalnya saat ini itu kita tuh belum bicara lebih jauh lagi tentang orang-orang yang bisnisnya mati gara-gara ini. Iya, betul Jadi Dok. itu lebih berat banget. Buat mereka itu setengah mati sekarang. Jadi buat saya sebagai dokter misalnya saya kadang-kadang bisa jadi egois juga dalam artian saya bersyukur jadi dokter kan. Karena ternyata masih dibutuhkan gitu. Di kondisi seperti ini masih dibutuhkan, masih ada orang yang mau datang ke rumah sakit walaupun mungkin dengan ketakutan waktu awal-awal COVID gitu ya. Tapi kalau orang yang memang benar-benar bisnisnya itu sampai kita lihat ada teman-teman kita yang di PHK, dipotong gajinya, dipotong bonusnya, nggak dapat THR. Ini kan termasuk salah satu yang perlu kita pikirkan juga gitu. Ini gimana nih keadaannya? Tapi saya kira selama orang itu punya harapan di dalam hidupnya atau tujuan untuk menjadi jauh lebih baik itu pasti bisa kembali gitu. Jadi kita selalu memenuhi diri kita tuh dengan harapan. Makanya tadi saya jam 1 ada kelas online. Saya selama masa pandemi ini dulunya kan nggak pernah karena sibuk gitu. Terus kemudian saya bikin kelas online gitu untuk anak-anak muda. Tadi kita belajar berpikir positif tahap demi tahap tuh seperti apa sih gitu. Support system yang perlu bergaul dengan orang-orang yang positif. Jangan terlalu banyak berpikiran yang negatif terus terhadap situasi. Itu akan membantu kita juga meningkatkan daya kemampuan adaptasi kita
Dok, selain sebentar, daripada itu kayaknya, sorry hmm, dok, itu kayaknya memang dokter harus agak sedikit diulang, di highlight dok. Ini karena ada pertanyaan, sebenarnya hmm, relevan banget tadi dok. hmm, Bagaimana kita bisa menguatkan keterampilan hidup kita yang baru saat ini, yang wajib dimiliki setiap orang, cara berpikir yang lebih fleksibel dan keseimbangan mental. Jadi kayaknya mungkin itu satu hmm. persatu stepnya tadi dokter bisa diulang lagi dok, supaya kita bisa lebih ngeh gitu. Iya tadi waktu kami bersama-sama ya ngobrol di kelas online saya ini, waktu kita bicara gimana sih tahapannya gitu untuk bisa tetap berpikir positif dalam kondisi yang lagi nggak bagus ini gitu ya. Pertama memang mau nggak mau kita harus menemukan orang-orang yang lebih positif gitu. Jadi kalau misalnya grup WhatsApp itu lebih banyak berita hoax sama berita-berita yang negatif yang bikin kita takut, mungkin kita tinggalkan. Karena kan sekarang pergaulannya ini pergaulan online ya, pergaulan media sosial gitu kan. Nah, masuk ke hal-hal yang lebih positif, yang lebih baik gitu, yang membuat kita jauh lebih bisa melakukan positif. Kedua, baca hal-hal buku, artikel, video, motivasi atau apapun yang bisa membuat kita inspire gitu ya. Kalau saya misalnya ada kesempatan nonton gitu di Apple TV itu cerita tentang Oprah Winfrey, Spike Lee, kemudian juga apa namanya Stevie Wonder gitu ya, orang-orang yang kemudian memberikan inspirasi, judulnya Dear gitu ya, Dear apa gitu. Jadi orang-orang yang terinspirasi dengan apa yang mereka lakukan. Nah itu kita bisa tahu, oh ternyata asal kita ada harapan, kita bisa ketemu klik dengan situasi tertentu akan baik. Ketiga ya bangun support system. Tadi menarik tuh pertanyaan dari salah satu peserta. Jadi dia bilang kalau support systemnya bagus ya enak dok. Tapi kalau keluarga juga toksik, kemudian pasangan juga kayaknya cuek, Betul tuh dok, gimana? betul Nah, banget tuh dok. terus saya bilang kemampuan memberikan diri kita pikiran positif ataupun hal-hal yang positif itu bukan bergantung dari luar, tapi tergantungnya dari dalam diri kita. Jadi kalau kita nggak dapat support system itu, maka yang perlu kita lakukan adalah kita buat support system itu. Jadi bukannya kayak misalnya saya memberikan cara gitu, wah gimana ya susah dok bikin support system gitu. Ya udah buat untuk orang itu supaya dia bisa melakukan itu bersama dengan orang-orang yang dia butuh. Walaupun dalam keadaan itu dia lagi butuh support system itu. Jadi kalau menurut apa namanya jangan menempatkan diri kita itu pada situasi yang kita tuh sepertinya kayaknya kayaknya nih udah end gitu, udah nggak bakal ada. Karena pada dasarnya tuh setiap orang tuh pasti punya sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Jadi kalau dia bilang, aduh gue udah nggak punya apa-apa lagi tuh ya, itu apa bukan halusinasi, delusi. Kalau orang anak muda sekarang bilang tuh halu gitu. Jadi nggak ada orang itu cuma ilusi dia sendiri aja bahwa dia tidak seolah-olah dia tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Enggak, dia pasti Walaupun punya. ya dok, walaupun dalam keadaan sangat terpuruk sekalipun seperti dokter bilang tadi, mungkin saat ini lagi PHK, hutangnya banyak dan sebagainya, itu tetap punya sesuatu ya dok. Apa tuh kalau orang seperti dalam posisi seperti itu, apa yang bisa membangun sendiri support sistemnya seperti apa, dan apa yang bisa diberikan pada orang dengan situasi seperti itu dok? Sebenarnya kan bukan cuma materi, kan kita tadi ngomongnya lebih banyak materi. Kalau misalnya dia di PHK, dia kehilangan penghasilan, kan dia akan kondisinya seperti itu. Tapi setidaknya begini, kalau misalnya kita mengatakan bahwa kita punya sesuatu dong harusnya untuk diberikan kepada orang lain, pasti. Dan mungkin juga kita berharap ada kondisi kita itu dimiliki oleh orang lain itu gitu. Jadi selalu akan ada seperti itu. Maksud dalam materi gini, walaupun terpuruk sekalipun, pastinya berat ya kan di PHK, nggak dapat pemasukan, anak-anak mau sekolah nggak ada yang bayar. Tapi setidaknya kita masih bisa hidup, kita masih sehat, ya kan masih nggak kena COVID gitu. Coba bayangin kalau kita udah di PHK kena COVID gitu ya, terus ditinggal sendirian di rumah sakit rujukan, nggak boleh tengok, nah itu bagaimana coba? Ya kan? Jadi, dok itu jadi ini intermezzo aja sih. Jadi itu kayak memakai pakem orang Jawa, selalu pakai untungnya gitu ya. Untungnya yang ketabrak. Boleh-boleh aja ya, kayak gitu. Dalam arti dalam hal ini mungkin bisa dipakai mekanisme seperti itu ya dok. Ya,
Karena pada saat kejepit itu, misalnya kayak kondisi pandemi ini kan, ini suatu alarm. Waktu kita pertama kali ada diumumkan sama WHO, ini pandemi, itu kan alarm buat kita ya. Terus kemudian kita kan mulai menggather informasi, ya semuanya kita ambil. Terus kita cari informasi sumber-sumber daya kita daya gunakan. Makanya nggak heran teman-teman ada yang bilang kan, cash is king gitu sekarang. Jadi uang tunai itu sekarang menjadi dominan. Terus kemudian mulai ada rumor. Wah, kayaknya kalau lu mau beli rumah sama tanah, coba deh belinya nanti setelah September, Oktober. Kayaknya banyak yang pada mau jualan karena udah mulai kehabisan dana tunai gitu kan, dan mereka mau jual cepat. Artinya orang-orang itu berupaya dulu kan untuk mencari apalagi nih yang gue bisa lakukan gitu kan. Selama orang itu masih sehat jiwa, dia punya harapan, dia pasti akan mencoba mencari cara segala macam untuk bertahan hidup. Karena pada dasarnya manusia itu memang begitu, naturnya ya, atur alamiahnya. Kalau orang itu jadi depresi dan bunuh diri, itu karena dia sakit. Jadi kita harus bantu. Ya, jadi bukan, wah lu depresi gara-gara lu kurang bersyukur, kurang iman, kurang sembahyang, atau misalnya karena kurang kuat mental. No. That's the problem is disorder, itu gangguan kejiwaan. Harus diobatin, itu gangguan medis. Gitu. Kalau pada manusia normal, enggak, dia akan tetap berupaya, dia akan survive. Kadang-kadang kita nggak ngerti juga. Kok kita yang gajinya misalnya, mohon maaf, misalnya 20 juta bisa hidup. Berkecukupan nggak juga, nggak cukup, gue kurang. Tapi kan ada orang yang gajinya cuma 200.000 bisa cukup, punya anak 2, kok bisa. Nah, jadi itu perspektif berbeda yang mudah-mudahan bisa membantu kita sih. Oke, Dok, ini kan tadi Dok sempat mengatakan kalau ada pertanyaan, kalau support sistemnya bagus, itu enak, tapi kalau support sistemnya tidak, gimana? Dan dokter mengatakan bahwa ya kita harus buat sendiri support sistemnya. How to-nya gimana sih, Dok, bikin support system itu? Sebenarnya kumpul teman-teman kan kita masuk ke sosial ya. Kebanyakan tuh kita posting aja di medsos gitu ya, apapun medsosnya itu. Selalu ada aja orang yang mau mencoba mencari, atau misalnya bertanya aja. Asal kita mau bertanya aja kepada seseorang atau apa, pasti akan ada orang yang bisa. Jadi kalau misalnya nanya sesuatu, misalnya gimana ya support systemnya? Ada nggak sih yang suka bunga? Ada nggak sih yang suka kalau pagi makannya bubur ayam? Bubur ayamnya di Cikini, misalnya kalau tempat dulu saya kuliah. Oh ya, ada. Semuanya pada nyir. Terus yaudah yuk kita kumpul-kumpul yuk, penggemar bubur Cikini misalnya. Itu akan ada. Jadi ada inisiatif. Memang nggak semua orang sih bisa demikian. Tapi setidaknya dia bisa menemukan sumber-sumber itu kok, kalau dia masih dalam kondisi yang sehat jiwanya. Maka daripada itu salah satu cara untuk berada pada kondisi sehat jiwa itu kan mampu beradaptasi. Orang yang sehat jiwa itu dia mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Itu punya pikiran positif terhadap diri dan orang lain. Merasa sehat dan bahagia. Itu definisi sehat jiwa dari WHO seperti itu. Oke, jadi Dok, balik lagi, kalau kemudian kita nggak punya support system yang bagus, maka kita harus ciptakan. Dan ciptakannya tadi seperti yang dokter bilang, dari berbagai macam cara ya, terutama adalah yang membangkitkan optimisme dan rasa gembira di kita. Dan ini yang kemudian bisa kita coba tawarkan juga kepada teman, kepada saudara, yang sebenarnya relatif kita tahu dia nggak punya support system yang bagus ya Dok, supaya kita bisa bareng-bareng bersama-sama menjadi lebih sehat gitu. Oke, Dok, ini itu kita harus reach out gitu. Oke. Jadi kita mencoba mencari, jangan kita merasa kayaknya nggak ada yang nolongin gue nih, ya lu nya nggak minta tolong. Gitu. Iya. Jadi harus reach out gitu. Iya. Oke, Dok, ini dokter ada pesan-pesan nggak nih kepada yang bersama-sama kita nih? Dari tadi saya lihat angkanya antara 70 sampai 50-an, stabil di 60 nih. Apa sih advice dokter ya? Terutama dari sisi kejiwaan supaya kita tetap sehat nih Dok di saat seperti ini, nggak parno berlebihan, dan kita sadar bahwa ini bukan masa yang cepat, kita harus, tadi yang dokter bilang mungkin sampai 2 tahun gitu ya, tapi kita harus lewati bersama-sama dan kita survive. Sebenarnya yang paling pertama yang harus ditekankan adalah bagaimana kita tetap menjaga
protokol kesehatan dengan baik. Karena misalnya pun kita harus kembali bekerja karena tuntutan dari pekerjaan kita gitu ya. Kita bersyukur masih punya pekerjaan, tapi tuntutan pekerjaan kita harus masuk, mau nggak mau kita ikuti. Dan kita harus lakukan protokol kesehatan itu. Harapannya sih semua orang punya rasa solidaritas yang baik ya terhadap keadaan ini. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk belajar bersyukur gitu saat ini dengan apa yang kita miliki dan apa yang masih kita miliki. Karena rasa puas itu, kepuasan, ada rasa satisfaction, itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk meningkatkan daya tahan terhadap stres. Kalau kita merasa hidup berkecukupan, rasanya kita akan lebih mudah menghadapi stres daripada orang yang merasakan selalu berkekurangan. Saya kira itu dulu deh, yang jangan terlalu banyak teori, nanti bingung teman-teman semuanya. Oke dok, terima kasih ya Dokter Andri sudah bergabung bersama kita semua. Ya, tetap sehat kita semua dan semoga ini insya Allah bermanfaat. Tips-tipsnya tadi sederhana, kata Dokter Andri, nggak usah mikir mumet-mumet, tapi yang paling penting adalah optimis. Parno itu ya boleh-boleh aja, tapi sepanjang kita ikut protokol kesehatan, mestinya insya Allah kita bisa terhindar ya dok, dan kita mesti siap adaptasi, kencangkan ikat pinggang karena ini situasi yang nggak sebentar mestinya ya. Betul, betul. Oke. Terima kasih dok, selamat sore, sampai ketemu. Selamat sore Mbak Ira. Iya, salam sehat. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Selamat sore.